Oke, hari ini kita akan meneruskan materi terkait Debian server gitu ya. Jadi silakan hidupkan Debian server kalian gitu ya. Materi hari ini adalah terkait praktikum web server. Kita tunggu sampai selesai. Oke, jangan lupa masukkan username-nya root dan passwordnya adalah password kalian. Nah, di sini pastikan ketika kita cek ID yang login itu sudah posisi root gitu ya. Nah, web server yang akan kita praktikkan hari ini itu adalah menggunakan yang namanya Apache gitu ya. Jadi di modul kemarin itu nanti kita akan mencoba dua web server. Yang pertama adalah Apache dan yang kedua adalah Nginx. Ya, nah, yang pertama ini adalah yang kita install Apache. Kenapa Apache? Karena hampir sebagian besar web server saat ini menggunakan web server yang berbasis Apache. Oke, kita coba untuk menginstal Apache-nya. Perintahnya adalah apt get install apache 2. Bisa seperti ini, jadi pastikan perintahnya seperti ini, kemudian kita enter, kemudian jangan lupa jawab iya, gitu ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bisa menggunakan apt min get install atau langsung apt install aja ya, apt install apache 2 min y, gitu ya. Memaksa force itu otomatis dijawab iya. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, ini sudah, gitu ya. Jadi ketika ini sudah selesai, kita bisa menggunakan perintah systemctl status Apache 2. Ya, kita lihat sudah atau belum. Nah, di sini kalau dilihat bahwa Apache 2-nya kita sudah berhasil lakukan install. Ya, server Apache-nya, web server Apache-nya sudah berhasil kita instalasi. Setelah selesai, yang harus kita lakukan adalah kita akan melakukan pengujian ke mesin Windows kita. Gitu ya. Jadi kita lihat dulu IP addr. Nah, topologinya sama seperti yang kemarin. Jadi pastikan di ether satunya, adapter 1 kita setting NAT, yang kedua adalah host only adapter. Nah, di sini penghubung saya adalah adapter host only adapter yang ke 5 gitu ya. Di sini saya punya IP 100.9, makanya di Debian saya set IP-nya adalah 100.5 karena satu network gitu ya. Jadi di sini saya ping 192.168.100.9 berhasil gitu ya. Dari Debian ke Windows saya berhasil, dan dari Windows saya akan coba ping ke Debian gitu ya. Jadi berhasil. Nah, berarti IP web server Debian saya itu saya bisa panggil melalui IP 192.168.100.5 ya. Karena IP server itu adalah 192.168.100.5. Oke, sekarang silakan buka browsernya 192.168.100.5 ya. Nah, ini adalah tampilan default dari web server Apache kita gitu ya. Jadi nanti setelah berhasil install, ketika kita mengakses IP ini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah konsep dari sebuah web server di mana ketika kita mengakses sebuah situs, misalnya Twitter atau Facebook, kita akan memanggil namanya di sini. Nah, tapi ini kita belum menggunakan domain name system, kita baru menggunakan IP. Kemudian di sini kita melakukan request. Nah, ini akan mengambil atau mencari di web servernya sih tampilan isinya apa-apa saja. Jadi, peletakan semua ini, file konfigurasi, file-file image, file-file dokumen, itu semuanya ditaruh di dalam sebuah web server. Dalam kasus ini, kita menggunakan Apache 2. Nah, kalau dibaca di sini, ya, default index ini ada di lokasinya adalah di var www.html-index.html. Ya. Jadi sebenarnya letak hasil tampilan ini adanya di dalam sebuah dokumen root. Kita mengenalnya dengan istilah dokumen root. Ya, jadi kalau saya mencontohkan, berarti letaknya adalah di sini var www.html. Nah, di sini ada file yang namanya index.html. Ya, jadi kalau kita baca di sini disebutkan ada index.html. Tahunya dari mana? Coba kalau kita rename misalnya ya. Ya, sebelum index.html jadi index.test. Ya, kita lihat tampilannya sekarang jadi gimana gitu ya. Nah, nggak ada gitu ya. Kenapa? Karena tampilannya sudah dirubah. Index itu adalah halaman default page-nya dan namanya kita sudah ganti, bukan ekstensi HTML lagi. Ya, jadi, nah, logikanya adalah ketika kita ingin menampilkan semua yang ada di sini di belakangnya
web server, apa belakangnya kita tambahin domain, kita tambahin directory, kita tambahin file, berarti kita akan meletakkannya adanya di sini. Dan ini adalah secara default, walaupun nanti bisa kita rubah-rubah directory rootnya gitu ya. Jadi sekedar informasi, untuk menampilkan page ini yang harus kita rubah itu saat ini adalah adanya di sini. Saya akan kembalikan lagi index.test jadi index.html ya. Nah, sekarang kalau saya refresh di sini, harusnya dia kembali lagi ke tampilan Apache 2 default page gitu ya. Nah, di sini untuk file konfigurasinya dia adanya di folder etc Apache 2. Jadi ada dua. Ini dokumen rootnya adanya di sini, dan kalau kita mau melakukan konfigurasi Apache adanya di sini. Nah, ini terkait dokumen rootnya, ini sudah dijelaskan juga di atas gitu ya. Oke, jadi kita bisa melakukan pengujiannya ini, dan caranya hanya apt-get install Apache 2. Dan kalau sudah muncul seperti ini, berarti Apache-nya sudah terinstall. Nah, tapi kalau kita ingin melakukannya di sini, gitu ya, kalau kalian ingin melakukannya di CLI Debian, kalian silakan apt-get install, kita install link, gitu ya. Jangan lupa di-install link, kemudian jawab iya. Nah, link ini adalah web browsernya, gitu ya. Kita menggunakan link linx berarti 192.168.100.5. Nah, sama tampilannya ya. Ini adalah membuka web browser tampilan CLI yang ada di Debian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau saya ingin mengganti namanya menjadi domain gimana gitu ya. Misalnya kan kalau kita mengakses nama seperti ini kan repot karena kita harus mengetikkan IP-nya gitu ya. Tapi kalau kita mengetikkan misalnya tkj.com itu jauh lebih sederhana gitu ya, jauh lebih gampang. Jadi untuk melakukan itu nanti itu kita akan menggunakan praktikum yang namanya praktikum DNS server ya, tapi nanti di modul berikutnya. Nah, untuk Debian sendiri kita bisa melakukan itu dengan cara kita pico etc host ya. Setelah kita klik pico akan muncul seperti ini, dan di sini kita bisa menambahkan yang namanya alamat IP 192.168.100.5 dan kita dapat menambahkan nama domainnya di sini. Misalnya untuk lokal ya, saya akan tambahkan misalnya tkj1.com. Ya, kemudian saya Ctrl X, saya simpan. Nah, di sini harusnya ketika saya ping tkj.com, tkj1.com, dia akan memanggil alamat 192.168.10.5. Oh, sorry. Bukan 10 ya, tapi IP servernya adalah 100. Maaf. Sekarang saya ping tkj1.com. Ya, dia akan memanggil alamat 100.5. Jadi di sini kalau saya link tkj1.com harusnya dia akan memanggil hasil yang sama gitu ya. Seperti kita memanggil link 192.168.100.5. It's same, jadi hasilnya adalah sama. Ya. Nah, ini adalah konsep awal kita untuk menggunakan DNS. Tapi DNS ini hanya berjalan di lokal kita dan tidak bisa dipanggil di luar. Kenapa? Karena DNS-nya kita tidak install, kita hanya menambahkan alamat IP dan domain kita di file etc host. Nanti materi berikutnya baru kita uji coba menggunakan klien di Windows kita dengan pemanggilan nama. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat virtual host? Gitu ya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa lokasinya adanya di CD etc Apache 2. Nah, di sini adalah isi dari file dari pengaturan untuk Apache 2. Kita bahas tentang virtual host gitu ya. Jadi saya maunya satu server ini, satu alamat IP saya 192.168.100.5 ini bisa menjadi multiple domain server. Maksudnya gini, saya punya situs tkj1.com, isinya adalah A, dan saya ingin buat tkj2.com dan isinya adalah B. Gitu ya. Jadi saya akan buat dua seperti itu. Nah, caranya untuk pengaturan itu adanya di CD site available ya. Nah, secara default pengaturan konfigurasi untuk pemberian nama virtual host itu adanya di folder set available gitu ya. Nah, di sini dia sudah berikan yang namanya 000 min-default.conf gitu ya. Jadi yang harus kita rubah adalah kita buat konfigurasi terlebih dahulu untuk penamaan domain misalnya tkj1.com. Jadi caranya adalah kita copy dulu
00 ini kita cp menjadi tkj1.conf. Kita lihat isinya, dan sini sudah muncul tkj1.konfigurasi. Kemudian kita pico, ya, gunakan editor kalian, mau pico atau nano silakan. Nah, di sini adalah tampilan dari file konfigurasi virtual hostnya, ya. Di sini bisa kita hapus semua yang ditanda pagar ini. Sebenarnya hanya notif pemberitahuan aja, gitu ya. Jadi kita bisa hapus menggunakan Ctrl K. Ini kita tidak pakai, ini kita pakai, kemudian ini kita hapus juga, kita Ctrl K juga, ini kita pakai, ini juga kita hapus. Oke, yang bawah juga kita hapus. Jadi kita sisakan ini aja, ya. Ini ada beberapa yang kita akan sisakan. Ini server name-nya saya akan ganti menjadi tkj1.com, ya. Berarti di sini misalnya, di sini webmaster tkj1.com. Di sininya juga dokumen rootnya adalah gini. Konsepnya nanti ketika saya buka tkj1.com, dia akan punya folder sendiri. Jadi saya anggap saja ini tkj1. Nah, ini kemudian kita simpan. Ini sudah, ya, kita Ctrl X, kita simpan. Nah, kemudian kita copy lagi, kita cp tkj1.com, kita akan rubah, kita tambahkan menjadi tkj2.com, gitu ya. Saya buat 2. Kita lihat sudah berhasil, belum? Sudah. Kita pico tkj2.com. Nah, di sini yang kita rubah adalah server name-nya, yang kedua tkj2, dan ini adalah tkj2. Dan di sini adalah tkj2, gitu ya. Nah, berarti sekarang untuk dokumen root-nya harus kita tambahkan, gitu ya. cd var www html. Nah, di sini kita masih belum punya nih folder dokumen root yang namanya tkj1 dan tkj2. Ini kita buat dulu. Kita making directory. Kita making directory adalah tkj1, kemudian kita making directory adalah tkj2, ya. Nah, di sini kita cd dulu. Kita akan masuk ke tkj1, di mana di tkj1-nya kita buat halaman default index-nya dulu. Kita pico index.html. Kita buat sebuah file HTML dulu di sini, gitu ya. Ini adalah halaman dari tkj1. Ya, kita cd dulu, cd tkj2, kita sama, kita buat sebuah file pico index.html. Nah, tapi ini adalah halaman dari tkj2.com. Nah, setelah kita membuat ini, yang harus kita lakukan adalah kita ingin menjalankan file konfigurasi yang sudah kita buat tadi di cd apache, kemudian site available. Nah, di sini tadi kan kita membuat 2 file yang namanya tkj1 dan tkj2. Nah, sekarang kita tambahkan a2nsite, ya. Perintahnya adalah a2nsite tkj1.conf. Oke, enable site sudah kita enable. Dia minta kita melakukan reload apache nanti, gitu ya. Kita tambahkan juga a2nsite tkj2.conf di sini, ya. Sama, kemudian systemctl reload apache 2. Sudah kita reload. Kemudian a2 nmod, ya, rewrite, ya, kita rewrite 2 nmod, kemudian rewrite, ya. Nah, itu tidak pakai sorry tadi, ya, salah. Kemudian kita systemctl restart apache 2. Kita lihat error atau tidak, ya. Nah, kemudian systemctl status apache 2. Oke, keyboard saya agak sedikit rusak, bermasalah, jadi agak sedikit terkendala di ketikan, ya. Jadi ini sudah berhasil. Nah, sekarang berarti logikanya adalah saya sudah punya 2 virtual host. Yang pertama adalah tkj1.com dan yang kedua adalah tkj2.com, gitu ya. Nah, dua-duanya ketika saya akses harusnya memiliki hasil yang berbeda. Ketika saya mengakses tkj1.com, akhirnya munculnya adalah nanti ini adalah halaman default dari tkj1. Tapi ketika saya buka tkj2 nanti akan munculnya ini adalah halaman dari tkj2, gitu ya. Kita edit lagi nih pico tkj host.
Nah, di sini kita tambahkan di sini tkj2-nya gitu ya. 192, 108, 105 ini adalah tkj2.com ya, kita simpan. Nah, jadi di etc hostnya saya memberikan dua nama domain yang berbeda dengan satu IP. Sekarang kita uji coba menggunakan link gitu ya. Kita link tkj1.com. tkj1.com harusnya munculnya nanti adalah ini adalah halaman dari tkj1.com gitu ya. Nah, begitu tkj2 kita lihat linx tkj2.com. Nah, kalau muncul tampilannya seperti ini gitu ya, masih memunculkan halaman default, berarti kita rubah di sininya tkj2.conf di sini, tambahkan baris satu lagi di sini adalah server alias gitu ya. Server alias di sini tkj2.com. Kemudian simpan, jangan lupa di restart gitu ya. Restartnya bisa pakai etc init.d apache 2 restart atau menggunakan sistem CTL juga nggak masalah, boleh gitu ya. Kemudian kita lihat sistem CTL status apache 2, pastikan statusnya adalah running gitu ya. Kemudian kita lakukan link tkj2.com. Nah, ini adalah halaman dari tkj2.com gitu ya. Jadi kalau saya buka tkj1, dia akan punya tkj1.com. Jadi itu adalah metode yang kita gunakan untuk melakukan atau membuat yang namanya virtual host. Gitu ya. Jadi silakan dipraktekkan. Jika ada kendala silakan ditanyakan. Jadi nanti kalian silakan buat tkj1.com dan tkj2.com. Dan tampilkan hasil file konfigurasinya dan tampilkan juga file direktorinya yang ada di sini. Gitu ya. Selamat mencoba.